sendiri ya. Di sini ya. Jadi ini yang santriwati aja ya. Baik. Alhamdulillah nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan atas segala limpahan rahmat, berkatnya, nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, alhamdulillah, kita sama-sama dapat berkumpul di Pondok Insan Quran Mulia ya, UKM. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada tabi'in, kepada saudara-saudara beliau. Ini yang selalu sering saya ucapkan, yaitu orang-orang yang mengimani beliau walaupun tidak pernah bertatap muka dengan beliau. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Amin, amin. Untuk lebih bertanya kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Jadi pertama kita perkenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Sudah bisa diblokin lagi, udah hafal mereka. Jadi nama saya Halid Haryandi, panggil aja Kak Halid. Atau jadi orang-orang biasa manggil Akhi Halid. Syekh Halid. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat. Ada yang tahu Rumah Sakit Mata di mana? Ada yang orang tuanya mau kerja di sana mungkin ya? Ada yang tahu? Ada. Dulu BKMM di Cakra, Balai Kesehatan Mata. Sekarang dia naik tingkat jadi Rumah Sakit Mata. Sebelumnya saya di Rumah Sakit Jiwa selama 14 tahun. Sudah terduga sebenarnya. Alhamdulillah 2021 kemarin. Alhamdulillah 2021 kemarin saya sembuh dan pindah ke Rumah Sakit Mata. Sekarang sakit mata saya. Alhamdulillah ya. Nah itu candaan kita kalau keluar dari Rumah Sakit Jiwa, itu candaannya kita sudah sembuh kita alhamdulillah selama 14 tahun di sana. Merawat ya, bukan dirawat ya. Saya merawat. Saya merawat. Cuman mungkin ada sedikit lah sisa-sisanya yang dirawat di fondasi. Jadi yang di samping kanan saya ini Dr. Roshid. Beliau tugas di Rumah Sakit Praya. Rumah Sakit Praya ya? Udah tahu Rumah Sakit Praya Kusir udah kalau mau tengah hari-hari. Sama Rumah Sakit Cahaya Medika, kan? RSCM. Rumah Sakit Cahaya Medika. Tahu RSCM? Berarti aman. Berarti Anda sebagai warga sementara Lombok Tengah masih aman, masih diakui ya. Ini semua dari Lombok Tengah atau enggak? Yang dari Mataram, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dari Lombok Barat coba. Ini Lombok Barat atau Lombok Barat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lombok Timur banyak. Bekasi. Timur cuma 1 Lombok Timur. Saya mau saksi. Terus KLU. Ini sensus dulu ya adik-adik ya. Oh Bima ya, ada dari Bima ya. Ini nggak punya apa. Oh banyak. Yang dari luar NTB, ada dari luar NTB. Iya, kalau dari Indonesia semua angkat
Aman. Jadi adik-adik mungkin sudah dijelaskan sama Ustadz Ustazah ya. Jadi kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI, insyaallah bahasa Indonesia akan sharing. Iya. Atau kalau bahasa yang sekarang sedang trennya podcast, tapi podcast berdua ya. Ngobrol kita ya, ngobrol tentang Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI. Kemudian nanti tentang BSMR, Bulan Sabit Merah Remaja. Jadi relawan BSM itu bukan hanya orang-orang yang saya mau bilang tua kalah, saya masih muda. Jadi ada juga relawan yang remaja. Kalau di sekolah umum dia istilahnya PMR. Pernah dengar PMR? Palang Merah Remaja. Cuman memang negara-negara yang biasanya dominasi Muslim pakainya Bulan Sabit Merah, Red Crescent kalau bahasa Inggris. Seperti di Turki, oh itu sudah ada tuh. Nah dok, hati-hati yang biasa bukan nih. Nah ada bagus. Jadi niatnya adik, insya Allah ini kan yang putri nanti harapan. Ada berapa kelas di sini ya? SMP sama SMA ya? Berarti kalau 7 SMP-nya berapa kelas? Yang putri aja ya? Yang kelas, yang SMA ada? 3, berarti 9. Terus yang putra? Kira-kira banyak yang putra atau yang putri? Memang kami mau mayoritas terima. Ada 9 kelas dok, ada 6 SMP, ada 3 SMA. Jadi harapannya di kelas-kelas itu ada jadwal piket ya? Ada. Saya nanya lagi, di sini ada kalau misalkan sakit, ada tempat khusus nggak sih? Ada. Apa? UKS namanya? Apa UKS? Unit? UKP, Wisata Pondok gitu. Di UKS atau UKP itu apa ada? Apa aja ada isinya? Ada obat. Oke, berarti ada intinya ya. Itu pisah ya, yang laki sama perempuan ya. Langsung dimana? Pisah ya. Jadi nanti yang akan banyak memberi materi adalah proses. Saya cuma pengen mengangkat semangatnya adik-adik. Kita di BSM itu punya yel-yel. Kita punya yel-yel yang bikin malah kebetulan saya juga. Kita ada yel-yel untuk membangkitkan semangat. Nanti kalau saya misalkan bilang kita pakai singkatan atau pakai yang panjang? Kalau saya bilang Bulan Sabit Merah Indonesia, kita punya moto di BSM itu Bulan Sabit Merah Indonesia itu Care for Life. Apa artinya care for life? Peduli pada kehidupan, peduli pada kawan, pada manusia. Bulan Sabit Merah Remaja. Sebentar. Kalau saya bilang Bulan Sabit Merah Indonesia, maka jawabannya care for life. Kalau saya bilang Bulan Sabit Merah Remaja, apa jawabannya? Apa dong? Kalau saya bilang Bulan Sabit Merah Remaja, jawabannya adalah sehat dan cerdas.
Ingat nggak? Ingat? Saya coba. Siap nggak ini? Itu tadi bawa galon tadi. Saya gabung sama galonnya tadi. Bawa galon. Ya udah ya. Bulan sabit merah Indonesia. Bukan share ya, care. Bukan share. Lagi sekali. Bulan sabit merah Indonesia. Itu aja. Ada lagi. Bulan sabit merah remaja. Kita ulang lagi ya. Kalau saya bilang bulan sabit merah Indonesia, care for nanti begini ya. Kalau lupa saya ini tandanya. Ini bulan sabit maksudnya. Jadi pas saya bilang bulan sabit merah Indonesia, care for life. Begini ya, begini ya. Kalau saya bilang bulan sabit merah remaja, sehat dan cerdas. Oke. Oke. Lagi sekali kita coba. Bulan sabit merah Indonesia. Bulan sabit merah remaja. Oke, sudah cukup semangat insyaallah. Jadi sederhananya nanti dari Dr. Wasit akan menyampaikan materi yang berat gitu. Akan menyampaikan tentang bulan sabit merah Indonesia, sejarahnya dan lain-lain. Dan harapannya ke depan, harapannya kami dari bulan sabit merah memang pondok-pondok ini dulu kan banyak kejadian gitu ya, 2000 pasti pada tahun kejadian 2018 dulu tersebar secara nasional lah itu bencana di Lombok betul. Jadi banyak di KL itu sekolah-sekolah yang memang sekolahnya tidak sebesar ini, tapi dia di dalam kampung, dia masuk gang-gang gitu. Dan memang banyak korban saat itu, adik-adik bisa cerita sedikit. Banyak korban saat itu saat terjadi gempa yang besar. Ini yang kali saat itu. Jadi semua memang responnya orang pasti yang pertama apa respon orang kalau ketemu? Panik yang pertama. Panik terus dia lari. Dan ternyata panik dan lari itu malah tidak menyelesaikan masalah. Malah banyak korban-korban keluar dari sekolahnya atau dari rumahnya atau dari kampungnya, karena kampung di KL itu berdekatan ya, gangnya kecil. Ada bahkan yang meninggal karena tertimpa sama tembok di gangnya. Itu ada di KL kejadian. Jadi lari itu tidak ada yang sampai dia ketimpa tembok sampai kakinya luka parah sampai itu yang sempat kita rawat di KL. Jadi intinya panik dan lari itu tidak menyelesaikan masalah ya. Cuman itu ke depan nanti itu materi selanjutnya. Jadi harapannya nanti pondok juga siaga gitu. Siaga dalam menghadapi bencana tuh. Bencana gempa, bencana apa bencana ya? Tsunami ya jauh sudah. Jangan sampai ada peluang tsunami di sini dok, mau tanya dok? Enggak, insyaallah tsunami. Kebakaran ada juga bencana. Ada kompor di sini? Kebakaran ada risiko di sini. Banjir ada pupuk litik? Ada pupuk ya? Ada ya, ada pupuk di sini ya? Ada ya? Yakin? Jadi itu nanti ke depan insyaallah niatnya kita jadikan pondok IKM ini pondok siaga bencana. Insya Allah. Jadi nanti adik-adik tapi yang paling sederhana dulu adalah UKS tadi kita berdayakan dengan nanti adik-adik jadi relawan BSMR. Apa BSMR tadi? Bulan sabit merah remaja. Tapi saya tanya dulu nih, adik-adik ini kan targetnya hafal Quran ya, insyaallah targetnya ya. Allah ya, Allah. Kira-kira adik-adik di sini ada yang pengen jadi orang ya dokter ada? Ada.
Sama itu banyak. Di MK ada beasiswa yang habis itu pasti ya? Masih? Oh, betul. Dulu pernah saya dengar ada program beasiswa habis Quran ya, orang. Tapi sekarang mungkin cari-cari lah informasinya. Tapi kalau yang mau jadi perawat ada? Kalau yang perawat ada di Yarsi, namanya itu ada beasiswa juga untuk yang hafal Quran. Oh Yarsi? Yarsi itu di pesantren Stikes Yarsi. Itu ada beasiswa untuk yang hafal Quran. Jadi memang adik-adik di kesehatan ini tidak banyak teman-teman kita yang kesehatan itu yang paham agama, paham Al-Quran ya dok ya? Setuju kan tadi dok? Setuju ya? Buktinya kami juga di bulan Sabit Merah remaja dan Muslim Indonesia juga banyak. Sedikit relawan kami, tidak banyak. Itu misalkan dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di NTB ini ada puluhan ribu tenaga kesehatan. Kami mungkin kurang dari 1.000 dok ya, kurang dari 1.000, itu sedikit ya. Jadi memang relawan ini adalah kalau bahasa ketua BSMI provinsi Dr. Hari namanya Bro Dewi Supit. Relawan ini ada panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa kita untuk membantu orang. Ada pamrih, ikhlas. Namanya juga relawan ya. Tapi bukan berarti yang merupakan relawati ya, tidak. Relawan. Jadi rela ya, suka rela. Jadi tidak ada pamrih. Semoga dengan kita menjelaskan tentang kesehatan sedikit sama adik-adik, semoga semakin tertarik di dunia kesehatan. Itu harapan. Jadi nanti setelah lulus SMA-nya masuk ke dunia kesehatan, jadilah relawan-relawan BSMI yang menyebar di tempat yang di Bekasi, ada Bima tadi, ada Sumbawa, ada Lombok Timur, ada Jawa, menyebar di masing-masing daerah ya, dan bantu orang di sana di daerah masing-masing. Itu saja. Oke. Terakhir, bulan Sabit Merah Indonesia. Ini lupa ini. Bulan Sabit Merah Indonesia. Bulan Sabit Merah Remaja. Oke, terima kasih adik-adik. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Dr. Osip, Kakak Halid untuk Kakak Halid agak aneh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu ya. Bulan Sabit Merah Remaja. Bulan Sabit Merah Remaja. Bulan Sabit Merah Indonesia. Sudah kenal ya, pernah ngisi kalau nggak salah dulu di sini ya. Oh pernah, masih dengar saya Syekh. Alhamdulillah ya. Jadi pernah ngisi dulu ya. Coba sebelum perkenalan siapa yang masih ingat namanya? Boleh tutup namanya. Oh udah ada namanya. Oh ya sudah ada namanya di sini kelihatan ya. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita dua nikmat yang paling sering apa? Nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Jadi adik-adik, nikmat kesehatan ini salah satu nikmat yang urgent ya, yang penting. Karena kenapa ya? Ada yang bisa bantu saya kenapa nikmat kesehatan itu sangat penting. Saya pilih yang pakai kacamata, kayaknya yang kacamata ini biasanya pintar-pintar katanya ya, kita tes ya. Yang pakai kacamata biasanya pintar-pintar. Leger yang pakai kacamata. Yang kelas siapa yang paling tinggi kelasnya sini? Paling besar kelas berapa? Angkat tangan, kelas berapa yang paling besar? Coba yang paling besar angkat tangan, angkat tangan. Tangan dong. Yang pakai kacamata angkat tangan. Kacamata bisa gitu. Oh udah, ada. Yang depan dah. Siapa namanya yang depan? Naura. Nah ini Naura. Yuk. Kenapa nikmat kesehatan itu penting? Jawabannya bebas. Tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban
Benar, semua benar jadinya kan? Oke, ayo bantu jawab. Kenapa nikmat kesehatan itu penting? Kenapa Allah kasih kita nikmat kesehatan? Bebas jawabannya. Ayo. Karena kalau kita lagi sakit kita nggak bisa bebas. Oke, jadi jawabannya yang pertama, kenapa kita harus sehat? Karena kalau kita sakit kita tidak bisa berkegiatan, tidak bisa beraktivitas. Benar apa benar? Benar. Oke. Jadi alhamdulillah benar jawabannya, sangat benar ya. Intinya Allah kasih kita sehat itu untuk kita beraktivitas, untuk kita beribadah. Misalnya ini di rumah sakit nih, kan saya di rumah sakit kerja ya. Di rumah sakit itu orang sakit apa orang sehat? Ada yang setuju orang sehat di rumah sakit? Ada orang sakit di rumah, ada orang sakit di rumah sakit? Ada orang sehat di rumah sakit? Loh, kok bisa ada orang sehat di rumah sakit? Iya, dokternya, perawatnya, bu bidannya, penunggu pasiennya. Ya. Jadi di rumah sakit itu tidak semua orang sakit, tapi ada orang sehat. Kalau semua orang sakit, siapa yang periksa, siapa yang bantu, siapa yang nemenin kan? Jadi makanya Allah kasih kita kesehatan untuk beraktivitas beribadah. Kemudian selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendakwahkan Islam hingga kita bisa menikmati indahnya Islam sampai saat ini. Baik, hilang kan? Baru selesai jaga ya, jadi agak sedikit ngantuk, nggak apa-apa ya. Jadi kalau lihat ada semangat jadinya ya. Baik. Di sini saya sama Kak Halid mau menyampaikan, mau sharing terkait dengan Bulan Sabit Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Remaja. Jadi tadi sudah disinggung sama Kak Halid bahwa mirip dengan PMR, Palang Merah Remaja, atau PMI, Palang Merah Indonesia. Jadi kalau PMR kan ada di SMA ya, ada di SMP ya. Jadi kegiatannya, tahu kan kegiatannya PMR apa kan? Dilihat-lihat kalau misalnya pulang nih cerita-cerita sama temannya, saya ikut PMR di sekolah, apa kegiatannya? Kegiatannya pasang tenda, kegiatan UKS gitu ya. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lah, itu intinya ya. Nah, kalau di sini kan katanya belum ada ya. Belum ada eskul kayak gitu? Belum. Nanti insya Allah nanti mungkin karena dibentuk gitu ya, nanti kedepannya nanti kita latih adik-adik supaya bisa bersaing dengan PMR yang ada di sekolah-sekolah di Lombok Tengah ini. Baik, untuk perkenalan, saya perkenalan lagi, mungkin ada yang belum kenal mungkin ya. Baik, jadi nama saya lalu Muhammad Kamal Abdul Rosyid, dipanggil Kak Rosyid aja ya. Masih muda ya, masih muda. Alhamdulillah saya kerja di Rumah Sakit Praya ya, tadi sudah disampaikan sama Rumah Sakit Cahaya Medika. Kalau yang pernah main-main ke sana ke IGD ketemu nanti sama saya. Tapi jangan sakit ya. Maksudnya ada keluarga yang sakit gitu ya, mampir gitu ketemu. Mudah-mudahan kita sehat. Kemudian saya sudah menikah ya. Jadi sudah menikah. Jadi ada cincin tuh, ada cincin. Iya, ada cincin. Ada cincin nggak ada? Sudah menikah? Ya? Iya. Oke. Saya dulu sekolah di SMA 1 ya. SMA 1 Praya. SMA 1 Praya. Tahu ya SMA 1 Praya? Jadi saya asli sini, adik-adik asli Praya, hidup di Praya dan besar di Praya dan bekerja di Praya dan menikah di Praya juga ya. Jadi orang Praya. Kemudian berumah di Praya juga ya. Kegiatan juga di rumah sakit ya. Di Perumnas Tampar-Ampar. Ada yang dari sana? Tahu ya? Ya, paling pojok. Pojok ya namanya. Ya. Alhamdulillah sudah bekerja ya, seperti biasa aktivitas, dan semoga nanti yang bercita-cita seperti Kak Halid ya, seperti saya bisa dikabulkan ya. Kita tujuannya membantu orang, menyehatkan orang insyaallah. Baik, lanjut saja adik-adik ya. Ini mau menyampaikan sharing terkait dengan kerelawanan ya. Sekali nanti perkenalan tentang BSMI dan BSMR gitu ya. Nah, kita lanjut materi ya. Apa itu relawan? Jadi kalau dari slide ini panjang sekali ya. Relawan adalah individu yang secara sukarela, mandiri, bertanggung jawab, bersedia memberikan waktu, pikiran dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara relawan, asal katanya apa? Dasar katanya apa? Rela. Kalau zaman sekarang saya rela berkorban demi dia.
cinta sama dia, saya rela apapun gitu ya. Jadi iya, jadi rela itu pengertiannya adalah tidak ada paksaan, rela gitu. Tidak ada imbalan, murni dari hati, dari hati. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena hati, karena pingin, karena tidak ada tekanan, bukan karena apa-apa, bukan modus ya, memang pure hatinya begitu. Makanya disebutlah relawan, yaitu relawan adalah orang-orang yang bekerja dengan hati ya. Jadi dia tidak dapat gaji, tidak dapat imbalan, tidak dapat jabatan, tidak disuruh, tidak ada tekanan. Jadi dia dengan hati. Tetapi dia pasti mendapatkan pahala. Benar. Itu bedanya relawan sama bukan relawan. Jadi relawan no modus, yang non relawan modus gitu ya. Jadi modus ini, yang non modus ini artinya tidak ada paksaan ya, murni, kemudian menyukai pekerjaan itu, tidak ada dorongan, tidak ada niatan. Maksudnya tidak ada niatan untuk dipuji dan lain sebagainya. Nah, relawan itu adalah orang-orang yang bekerja, kalau kita di BSMI karena kita keislaman tentu dengan lillahi ta'ala. Jadi kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita salah satu sarana ibadah kita seperti sholat, zakat, puasa ya adik-adik, salah satu ibadah juga sebagai relawan. Nah, tidak ada gaji, tidak ada membantu orang lain secara pribadi maupun organisasi. Dan begini, lanjut, Oke. Jadi relawan itu adalah dia siap berapa tadi? Berkorban ya. Berkorban artinya bukan hanya tenaga. Jadi dia harus berkorban semuanya, berkorban tenaganya, hartanya, pikirannya, waktunya, kemudian apa lagi? Semuanya ya. Jadi kompleks. Makanya kalau kita berkegiatan ya, jadi misalnya kita nih sering bakti sosial, tahu bakti sosial kesehatan ya. Jadi kita nih ada undangan dari desa ini untuk kesehatan atau misalnya kesehatan pengobatan, kita datang sendiri, bawa obat sendiri, periksa sendiri, pulang sendiri. Jadi itulah relawan. Jadi kita datang untuk membantu orang tanpa ada imbalan. Dan alhamdulillah berlanjut begitu. Dan memang kita niatnya pahala. Relawan adalah sikap bukan profesi ya, dia sikap. Jadi sebuah perilaku tapi bukan profesi. Dan dia sebuah dikatakan pekerjaan bukan, dikatakan profesi juga bukan, tapi memang sikap ya, perilaku kita. Jadi kayak kita baik, kemudian sopan santun, itu salah satu sikap. Makanya relawan adalah sikap. Jadi tidak semua orang bisa jadi relawan adik-adik. Tidak semua orang bisa berkorban, tidak semua orang bisa bersedia, tidak bisa orang semua mau mengeluarkan hartanya ya, yang hanya dimiliki oleh relawan itu sendiri. Makanya dari sekarang kita harus biasa berbuat baik, berkorban. Itu salah satu memupuk kita menjadi relawan. Kalau ada orang susah kita bantu, bukan kita ejek ya, bukan kita gosipin ya. Kalau ada masalah kita bantu selesaikan, bukan malah menambah masalah kayak Pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah ya, gitu ya. Begitu. Kemudian syarat menjadi relawan adalah kita hanya perlu memiliki rasa kepedulian dan keinginan untuk untuk apa ya? Kepotong ya. Untuk menolong ya, membantu sesama. Dan siapapun bisa menjadi relawan. Dan sebaliknya, tidak semua orang bisa menjadi relawan, tetapi siapapun bisa menjadi relawan. Tidak semua orang bisa menjadi relawan, tetapi siapapun bisa menjadi relawan. Ya. Begitu. Nah, kenapa harus menjadi relawan? Bahwa ada hukum alam ya, rule of nature ya. Bahwa di surat Al-Maidah ayat 2 bahwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa Al-Qur'annya? Ada bisa bantu saya? Ayat ini? Benar. Terus lanjutannya? Wa ta'awanu 'alal wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam benar. Jadi relawan itu ini sudah. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena begini adik-adik. Dulu pas kita lahir kita keluar tiba-tiba sendiri atau ditolong enggak? Ditolong ya, ditolong sama Bu Bidan, sama Pak Dokter ya, sama perawat, ditolong kita. Dari lahir pun kita ditolong. Masa kita tidak nolong orang besok pas jadi udah besar kan begitu kan? Jadi dari lahir pun kita ditolong, terus jadi bayi kita disusuin, dipasang popok, dikasih makan sama ibu gitu ya, sampai besar.
Jadi kita harus juga memiliki rasa tolong menolong ya. Kita bantu teman-teman kita, adik-adik kita, saudara kita ya. Karena fitrahnya kita itu adalah menolong. Karena dari lahir kita ditolong begitu ya. Dan apa namanya? Tolong menolong yang luar biasa itu adalah tolong menolong yang dalam keadaan segala keadaan, mau sulit maupun sempit. Sulit, misalnya begini sulit itu. Kita ini apa namanya ya? Sedang ujian ya. Mau ujian ya, besok belajar. Ada teman kita yang pintar. Nah, karena besok ini sulit banget ujian ini, kita minta bantuan ke teman kita gitu ya. Jadi mau enggak teman kita nolong? Belum tentu kan? Nah, makanya kalau orang yang mau nolong itu, dia sesulit apapun situasi, sesulit apapun ujian, bukan pas nyontek ya, pas belajar itu dia bantu temannya. Ayo kita belajar bareng. Mana yang belum dimengerti, mana yang harus kita pahami gitu. Itu namanya tolong menolong ya. Dalam hal siswa ya. Atau misalnya dalam hal yang luas. Kita mau pergi ke Sumbawa misalnya. Katakanlah misalnya di Sumbawa ada banjir. Misalnya ya, katakanlah ya misalnya. Di Sumbawa kita tidak punya mobil, tidak punya kendaraan. Tetapi ada teman kita yang mau menolong kita, dikasih kita mobil, dikasih kita uang untuk berangkat. Jadi dalam keadaan sulit pun dia bisa menolong. Jadi itu sebuah sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi saat dia sulit pun dia bisa menolong. Jadi dalam situasi apapun dia bisa menolong. Apalagi dalam waktu santai atau luas atau lapang atau slow. Jadi kalau slow bisa belum tentu orang yang slow bisa nolong waktu sulit. Tapi kalau orang yang sudah sulit waktu menolong, pasti waktu slownya bisa menolong. Jadi relawan itu dia harus bisa menghandle segala situasi, baik keadaan sulit maupun keadaan yang lapang. Ya begitu. Lanjut. Kemudian apa keuntungannya menjadi relawan adik-adik ya? Sorry agak belibet karena harus agak cepat ya. Dari paparan ini intinya adalah kita punya teman baru atau bersosialisasi ya. Jadi yang awalnya tidak kenal nih, karena kita ketemu bareng-bareng suatu kegiatan, kenalan, terus kontak-kontakan, jadi sahabat. Itu salah satu keuntungannya. Terus kita punya kualitas diri. Jadi kita bersosial itu ternyata juga meningkatkan kapasitas diri. Maksudnya adalah kita di sana nanti nolong orang, kemudian bantu orang, terus harus bisa berbicara, ngomong di depan kayak begini. Jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik itu dengan cara bersosialisasi, bercara ikut organisasi, ikut ekskul, salah satunya menjadi relawan. Jadi nanti adik-adik bisa ngomong yang baik, bisa berbicara yang baik, bisa tahu cara komunikasi yang bagus sama teman-teman begitu. Itu beberapa keuntungan dari kita ikut relawan. Ya, intinya adalah semua ini kita bisa meningkatkan dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat, pada sekitar kita. Dan tujuannya kita adalah ibadah. Jadi bonus bonus bisa ngomong, bonus bisa sosialisasi, bonus dapat teman baru itu adalah bonus. Tapi intinya kita dapat meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu adik-adik. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya lagi ya, karena tadi sudah beberapa slide. Oke, tadi sudah kita menjelaskan yang pertama apa itu relawan ya. Yang kedua, kenapa harus menjadi relawan. Kemudian yang ketiga tadi adalah manfaat manfaat menjadi relawan. Ada 3 ya. Sudah ada di benak pikirannya kan? Ya? Sudah ada ya. Oke, boleh saya tanya? Ya? Random aja ya? Oke. Siapa ya? Main nunduk semuanya. Lihat catatan dulu. Siapa yang mau ditanya? Ada hadiahnya? Enggak ada? Enggak ada ya? Hadiahnya doa ada ya? Iya. Siapa ya? Tadi sudah yang depan, yang tengah kayaknya deh. Tadi yang buat kerudung merah sudah. Nah, yang tutup pakai Quran. Yang tutup wajahnya pakai Quran. Ayo. Tadi sudah dijelaskan. Siapa namanya, Dek? Kaila. Kelas berapa? Kelas 1 Aliyah SMA ya namanya, bukan Aliyah ya. Oke. Bisa jawab bebas jawabannya. Yang pertama, apa itu relawan? Yang ditahu lah atau sesuai dengan materi tadi. Jangan dikasih tahu.
Yang dikasih tahu. Apa itu relawan? Tadi ingat, relawan itu kata dasarnya rela. Rela itu ini. Jadi kita harus begini. Gitu. Ayo. Gimana? Coba ulang besaran suaranya. Benar. Tidak. Terus apa lagi? 3 lagi 1. Rela berkorban, tidak minta imbalan. Kemudian oke, benar. Rela merangkan waktu, pikiran dan lain-lain ya. Oke, 3. Ada yang bisa bantu lagi? Angkat tangan. Tes mental. Angkat tangan. Gimana? Mandiri dan kan nunduk dia. Mandiri dan bertanggung jawab. Benar. Bantu lagi satu. Yang jawaban yang semua benar, tapi ada jawaban yang biar klop dia nih. Apa? Ya, tanpa paksaan. Maksudnya dari apa? Dari hati ya. Oke, benar ya. Jadi relawan itu adalah pekerjaan dari hati, tidak butuh imbalan, tidak ada paksaan, tidak sombong, tidak ada menabung, bukan ya? Dari hati, rela berkorban, tidak ada paksaan, kemudian meluangkan waktu, pikiran, tenaga, harta dan sebagainya, mandiri, tanggung jawab. Oke, boleh tepuk tangan ya. Allahu Akbar. Kemudian kenapa harus jadi relawan? Oke, yang jilbab hitam. Nah, ayo deh. Kok beda bajunya sendiri ya? Kesini cuci mungkin ya. Ayo, kenapa harus jadi relawan? 1 aja jawaban cukup dah. Bisa? Bisa dong, tadi kan sudah jelasin. Kenapa harus jadi relawan? Karena tujuannya adalah apa? Ya? Menolong orang. Iya, benar. Ada yang lain lagi jawaban yang lebih mantap? Iya, ini aja yang jawab, jangan jawab dulu ya, yang lain dulu ya. Ayo, ada jilbab hitam. Karena untuk sebagai apa? Iya, ibadah, kita dibantu ya. Karena itu kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebelah kanan belum ya? Kayaknya belum sebelah kanan. Nunduk semuanya. Jangan nunduk. Nah, ini dah, Adek. Adek siapa namanya, Dek? Apa manfaat menjadi relawan? Ayo. Adek siapa dulu namanya? Siapa namanya? Haufa. Apa? Apa manfaat menjadi relawan? Manfaatnya atau keuntungannya? Kalau bahasa Inggrisnya advantage, benefit. Nah, sebut dah 1 dah cukup. Manfaatnya. Tujuannya tadi itu. Ya, maksudnya ya. Manfaat kita sebagai ikut. Tadi bisa apa? Tadi bisa berapa? Berapa bahasa tadi suaranya bisikannya berapa? Bersasi susi. Apa? No, besar sekali suaranya. Tidak kasih tahu lagi. Apa? Bersosialisasi. Bisa bertemu dengan banyak orang, bisa berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan orang. Oke. Baik, kita lanjut ya. Menjadi sebaik-baik manusia. Maksudnya adalah relawan itu salah satu tujuan kita adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Apa bahasa Arabnya? Khairun nas anfuhum linnas. Jadi kalau kita menolong orang, kita bantu orang, itu kita dikatakan hadis Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia. Kita ngajar-ngajar teman kita bantu teman kita belajar, bantu teman kita masak, cuci baju, cuci piring, semuanya ya, kalau gitu ya. Itu adalah sebaik-baik manusia. Maksudnya enggak sih. Intinya kalau kita menolong orang,
itu kita kembali ke diri kita. Jadi nanti semua kebaikan itu akan balik lagi ke diri kita. Kalau kita tolong teman kita, insya Allah nanti akan ditolong oleh teman kita atau orang lain. Kalau kita bantu teman kita, insya Allah nanti kita dibantu sama orang lain. Begitupun juga sebaliknya. Kalau kita jahat sama orang, Allah akan balas orang akan jahat sama kita, gitu ya. Kalau kita judes sama orang, sama teman, ya orang akan judes sama kita, gitu. Jadi bagaimana kita bermanfaat, bagaimana kita memiliki sebuah misi, ya, tujuan bahwa intinya adalah kita membantu orang. Itulah relawan. Baik, lanjut. Nah, alasannya adalah boleh enggak kita bantu orang secara sendiri-sendiri? Boleh. Boleh enggak kita tolong orang sendiri-sendiri? Boleh enggak kita bantu orang banyak-banyak? Boleh. Mana lebih bagus? Kita berjamaah atau sendiri-sendiri? Jamaah. Tentu dalam kebaikan, ya, jangan dalam kemaksiatan. Nah, makanya harus ada wadah. Wadah itu tempat, kayak sebuah himpunan, organisasi. Jadi kalau kita banyak orang baik di sana, insya Allah kebaikan itu akan menyebar. Makanya salah satu wadah kita di sini adalah Bulan Sabit Merah Indonesia. Jadi saya juga, ya, sudah bergabung selama kurang lebih hampir 3 tahun di bagian BSMI di Lombok Tengah. Jadi saya yang bagian ketua bidangnya untuk Baksos, ya, intinya bidang pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada Baksos, pemeriksaan kesehatan, sunat itu melalui saya, gitu. Jadi di sana kita bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas menolong, rela berkorban. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita butuh tempat, ya, biar bisa bersama-sama berjamaah. Nah, salah satu wadah yang kita lakukan adalah melalui BSMI. BSMI? Nah, satu yang BSMR? Oke. Nah, kebaikan itu butuh wadah. Tidak ada kebaikan yang bisa istiqomah berjalan sendiri. Kebaikan butuh dilakukan bersama agar dampaknya lebih besar. Seperti yang kita bahas tadi. Jadi, kebaikan yang terstruktur itu, ya, lebih bagus daripada sendiri-sendiri. Kebaikan yang berjamaah itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Misalnya nih, kita mau infaknya misalnya 1 juta. Nah, kita sendiri ini punya uang 50.000. Cukup enggak untuk infak 1 juta? Enggak. Coba bareng-bareng 50.000 kali, ayo kita infak nih. Kali 10 orang dapat berapa? 500. Kali 20 orang, juta. Kan? Berbeda ketika kalau kita sendiri sama berjamaah. Jadi kalau kita sendiri hanya sedikit yang bisa kita bantu. Mohon maaf Ustaz, kita punya 50.000, ini diterima. Coba kita bareng-bareng. Ini Ustaz 1 juta, gitu kan? Karena bareng-bareng, berbeda sama yang sendiri. Makanya kenapa dikatakan berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Tentu dalam hal kebaikan, ya. Nah, di sini nanti mungkin akan terbentuk, ya, Syekh, wadah kita di sini khusus di pondok kita ini untuk sebagai Bulan Sabit Merah remajanya, ya, sebagai wadah kita untuk membantu orang. Nanti kan ada pelatihan-pelatihannya, seru pokoknya, ya. Ada pelatihan macam-macam lah, bantu orang kayak di TV. Tahu yang pijat jantung? Yang kayak di Vision Center itu kan. Nah, gitu-gitulah nanti kita buatkan pelatihan, materi segala macam, gitu, ya. Gitu. Nah, prinsip kita tadi adalah Bulan Sabit Merah Care for Life. Apa artinya Care for Life? Peduli dalam kehidupan. Artinya adalah kemanusiaan tanpa batas, menolong tanpa balas, selamatkan 1 jiwa, sambung 1000 asa. Jadi kalau kita selamatkan 1 orang, nyawa orang itu bisa memberikan dia kehidupan yang banyak. Misalnya nih kayak saya sama Syekh Kak Halid di rumah sakit di GD misalnya, settingannya ada orang tabrakan misalnya, tangannya putus, mau putus, ya. Nah, terus kita jahit, terus kita perbaiki, kita bersihkan, bergerak lagi tangannya. Itu kan memberikan dia manfaat, ya. Yang awalnya dia sudah sudah putus, misalnya mau putus, ya, robek luas tangannya, terus kita perbaiki dengan baik, kita lakukan penjahitan dengan bagus, ternyata dia bisa beraktivitas lagi, bisa berjualan lagi, mungkin bisa bekerja lagi. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan pahala. Jadi dengan kita bantu orang, ternyata dan orang itu
bekerja dengan hasil bantuan kita dapat pahala, terus ngalir pahalanya. Oh kemarin sama siapa namanya di depan? Siapa namanya? Wawa. Kemarin sama Bu Dokter Wawa saya ditolong kemarin, sekarang sudah bisa jalan, alhamdulillah. Ada pahalanya ke Bu Dokter Wawa gitu kan. Terus besok cerita lagi, saya kemarin dibantu sama Bu Dokter Wawa. Datang lagi pasiennya ke sana gitu. Terus banyak gitu kan. Semakin banyak kita tolong, semakin banyak pahala kita gitu. Nah, itulah maksudnya care for life ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya adik-adik ya, jadi sekilas saja, saya juga belum terlalu paham ya, Syekh Khalid ya, dengan sejarah BSMI, cuman sekilas tahu lah. Intinya apa namanya, ini berasal dari tim medis luar negeri ya adik-adik. Jadi waktu itu ada perang ya, ada konflik, ada perang. Jadi dibutuhkan tim medis. Cuman tim medis ini kan banyak. Apa ada yang tahu tim medis yang lihat di berita? Apa aja yang tahu? Coba sebut. Apa? Palang Merah Indonesia, benar. Ada lagi? Yang sering di TV. Basarnas. ACT, tahu ACT yang kemarin ya. ACT itu ACT salah satu, benar. Kemudian PMI benar tadi, terus Mercy namanya ya, Mercy ya, dan banyak lagi dan sebagainya. Dompet duafa juga begitu, tahu dompet duafa? Tahu, pasti tahu. Ya. Ini intinya adalah Bulan Sabit ini salah satu wadah medis ya untuk membantu orang waktu perang ya. Kemudian berkembang dari semua negara ya. Dulu awalnya di Turki ya. Tahun 1898 itu sebelum saya lahir ya. Belum lahir, masih lama ini. Masehi 1898, zaman Laiwah ya. Kemudian diresmikan oleh ICRC dan diakui sebagai lambang lembaga komunikasi yang dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, kenapa kita pakai lambang sabit adik-adik? Menandakan bahwa itu adalah simbol keislaman ya, dan simbol medis memang merah itu gitu. Lanjut. Yang mau angkat cucian. Oh, angkat cucian. Ayo dah kalau gitu. Hah? Sudah diangkat semua? Gimana? Kita break dulu. Break angkat cucian. Ya, dah enggak apa-apa. Kita break dulu ya. Silahkan angkat cuciannya kalau gitu. Selesai angkat jemurannya? Enggak apa-apa. Saya juga dulu ngekos dulu di Mataram pas sekolah kedokteran ya, kalau ada jemuran yang kita angkat, kalau pulang terlambat pas kuliah basah gitu ya. Namanya kita ngekos ya. Jadi kosnya itu jemurnya di luar gitu, enggak di dalam. Jadi kalau hujan ya basah. Kadang juga handuknya basah, jadinya bingung, handuk pakai apa ini ya. Itu ya, masa-masa ngekos dulu. Baik, kita lanjut aja adik-adik ya. Biar bisa kita cepat clear. Jadi intinya adalah BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia. Bulan Sabit Merah Indonesia. For life. Oke, lanjut. Next ya. Ya, next lagi. Nah, intinya adalah BSMI ini sebagai organisasi kemanusiaan. Ya, jadi salah satu non-government organization ya, NGO. Yang bersifat independen dalam memberikan dukungan dan pertolongan kepada yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, kelas, negara, dan aspirasi politik. Jadi maksudnya adalah kita membantu semua orang tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat kasta, tanpa melihat status, tanpa melihat jabatan, agama, ras, suku, apalagi budaya, bahasa, hidup, mati. Enggak sih, yang hidup sih kita tolong ya. Jadi intinya kita membantu tanpa melihat siapa dia. Mau dia tua, muda, anak kecil, kaya, sugih ya, kaya, miskin. Sama perlakuannya kita tolong. Itu namanya relawan, menolong semua tanpa melihat siapa dia gitu. Ya, apalagi misalnya kita pun misalnya kalau kita dikasih imbalan misalnya uang ya. Jadi sifatnya untuk kita operasional mungkin maksudnya ya. Jadi misalnya nih
kita bantu nih, ternyata dikasih uang. Ya udah, kita mau terima atau enggak? Terima atau enggak, si Halid? Terima ya? Terima. Ya. Beda kasusnya kalau kita misalnya dari kantor Kementerian Agama mohon dikawal Pak Menteri untuk pergi ke Kuta oleh BSMI, nanti fee-nya segini. Itu beda, itu kita menjual jasa namanya, ya. Jadi kalau kita dikatakan rela berkorban itu kita membantu, bukan diberi ya, membantu, kayak kita membantu orang, menolong orang ya, mengobati orang ya, mengajarkan orang, itu namanya berkorban relawan, bukan yang dibayar. Berbeda kasus ya, bedakan adik-adik. Lanjut. Nah, kalau di Indonesia ternyata resmi didirikan di tanggal 8 Juni 2002. Jadi kalau kita lihat tahunnya ini saya kelas 2 SD 2002. Masih kecil ya, 2002, kelas 2 SD. Di gedung pertemuan komplek di Masjid Al-Azhar. Jadi masjid yang besar di Jakarta. Ya, siapa yang pernah ke Masjid Al-Azhar? Siapa yang pernah main-main? Istiqlal yang besar tuh saya. Istiqlal ya, bukan Al-Azhar ya. Beda ya. Saya pernah ke Istiqlal sih, bukan ke Al-Azhar, sorry. Ya. Kemudian sudah sah sebagai sebuah organisasi itu oleh keputusan Menteri Kemenkumham nomor bisa dibaca tahun 2008. Jadi terbentuknya 2002, disahkannya 2008. Butuh 6 tahun untuk proses apa istilahnya? Proses pengakuan. Jadi kalau kita begini ada sederhananya, kita sekolah dapat ijazah enggak? Nah, begitu juga organisasi, harus ada payung hukum, harus ada landasan hukum, harus ada sertifikat. Jadi dia ibaratnya sekolah 6 tahun baru dapat payung hukum, baru dapat sertifikat atau SK dari Kemenkumham. Jadi kayak kita sekolah nih di pondok, sekolah 3 tahun dapat ijazah ya, kalau lulus. Masa enggak lulus kan? Gitu. Itulah kasarnya. Baik. Kontribusi BSMI. Apa arti kontribusi? Ada yang bisa bantu sinonim dari kata kontribusi? Saya tidak tahu. Kontribusi BSMI, kontribusi ustadz, kontribusi santri terhadap perkembangan pondok, kontribusi ustadz dalam mengajar, kontribusi pengasuh pondok terhadap kebersihan. Apa kontribusi? Kurang tepat. Kontribusi itu adalah hadir. Ya benar, peran BSMI, kontribusi ya itu namanya. Tapi yang bermanfaat, ya, peran yang bermanfaat. Jadi apa saja peran BSMI dalam kehidupan sosial di sini? Jadi kita itu banyak banget kegiatannya adik-adik ya. Kalau kita yang BSMI itu yang tua-tua lah. Muda-muda kayak kita ini ya. Yang muda-muda ini. Jadi kalau ada gempa Lombok kemarin sempat disinggung, kita bantu ya, kita lakukan bantuan kesehatan, bantuan psikologis kan, kalau orang gempa kan pikirannya sedang panik, sedang kacau lah, itu kita bantu secara psikologis, kita bantu secara kesehatan, obat-obatan. Kemudian banjir di Kuta kemarin, saya turun ke sana, bantu kesehatan, bantu pengobatan. Kemudian ada sunatan misalnya, ini ada sunatan massal, kita bantu ya. Banyak sekali kegiatannya. Tidak hanya di Lombok, tapi di Indonesia, bahkan luar negeri ya. Kita juga ada mengirim tim medis ke Palestina ya. Tapi saya belum ke sana ya. Belum mungkin mudah-mudahan ada nasib bisa ke sana dikirim. Kemudian ada juga misalnya adik-adik besok dikirim ke luar pulau, kayak kemarin di Maluku ya, yang gempa Maluku yang besar kemarin ya. Maluku di pulau apa namanya? Ya? Ya di Palu ya. Di Palu itu kan dikirim. Waktu itu saya sempat disuruh, cuman waktu itu enggak dikasih sama Umi ya. Jadinya enggak bisa datang ke sana jadinya. Ya begitulah. Tapi kita bantu di sini, bantu infak, bantu baju, bantu operasional. Intinya adalah luas sekali kontribusi kita. Termasuk nanti adik-adik misalnya terbentuk BSMR di sini, ada orang yang sakit dibantu berobat ya, dibantu ke rumah sakit misalnya, ke puskesmas yang dekat ya. Di sini belum ada UKS-nya ya? Sudah kan? Sudah. Siapa yang pegang? Ada Bu Bidan. Mana Bu Bidan? Oh, bukan Bu Bidan. Oh, salah denger. Ngantuk berarti.
Itu bagus, sudah ada UKS-nya, berarti sudah ada tempat untuk kita difasilitasi. Maksudnya kalau sakit bisa ke sana kan? Ada obatnya di sana kan? Ada ya. Oke. Itu kalau kita latih adik-adik nanti bisa menangani kasus-kasus yang ringan, misalnya demam, pilek, atau misalnya yang kasus-kasus yang gatal. Misalnya kan sini pasti pernah saya dulu ngisi tentang gatal ya. Tentang apa ini waktu itu? Oh, ada yang ikut skabies ya. Itu di sini juga. Tapi kok yang Ikhwan juga di sana, sebelah sana kita. Jadi begitu adik-adik ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa di BSM ini, di BSMR ini memberikan manfaat baik diri sendiri, orang lain maupun sekeliling kita begitu. Lanjut. Kemudian kalau di NTB ini kapan sih ada BSMI di NTB? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya dideklarasikan tanggal 3 Juni 2012 di Gedung Narmada Convention Hall. Jadi sudah berapa umur kita sekarang? 2022. Berarti hampir 10 tahun alhamdulillah. Saya bergabung tahun 2020, 2021, 2022. Jadi alhamdulillah 2020 awal pas Covid saya ikut. Ingat ya, Covid libur sini atau enggak? Tetap masuk pas Covid. Tetap masuk ya. Cuman agak ketat pasti ya. Ya. Saya waktu Covid bergabung alhamdulillah sampai sini, sampai sekarang begitu. Kemudian yang pertama dideklarasikan itu ada di Lombok Timur, Lombok Tengah dan KSB. Jadi Lombok Timur memang, siapa yang di Lombok Timur ini? Ada yang dari Lombok Timur, dari Selong. Dari mana? Peringgebaya. Dari mana? Oh, dari Selong. Oke, saya ada keluarga di Selong juga ya. Kemudian semua BSMI di Lombok sudah ada sekarang. Dari Lombok Tengah udah ada, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok apa lagi? Lombok Selatan ada, Lombok Tenggara ada, Lombok nggak ada ya. Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur itu sudah ada. Kota Mataram sudah ada. Jadi kalau main-main kemanapun di sana ada anggota BSMI. Kita bersaudara sama Lombok Tengah. Kalau Kak Khalid dari bercabang Lombok Barat, beliau Lombok Barat, saya Lombok Tengah. Jadi kita berkolaborasi antar BSMI cabang gitu ya. Kemudian kalau kita beralih ke Sumbawa, ada yang dari Sumbawa, Pulau Sumbawa. Oh ada. Tiwara Piti. Bima itu ya. Udah ada uang itu ya katanya. Salah kan. Sumbawa ada, Kabupaten Sumbawa Barat ada. Sana ada adik kelas saya Dr. Fitri Namanda namanya. Sana ada. Kemudian di Dompu juga ada, di Bima, Kota Bima sudah ada. Jadi dari Lombok sampai Sumbawa dari ujung ke ujung itu sudah ada. Jadi nanti BSMR-nya pun insya Allah menyusul. Jadi kita ketemu sama teman-teman dari Lombok Utara, seru tuh kan, dari Sumbawa. Kalau kita kegiatan, misalnya kegiatan besar besok ketemu, seru itu. Kita sharing, ngomong-ngomong, itu salah satu tadi manfaat BSMI, dapat bersosialisasi. Nah begitu, ya. Nah, lanjut. Nah sudah, oke sudah. Oke, jadi di BSMI kita punya 2 ambulan adik-adik. Alhamdulillah ada 2 ambulan dan insya Allah Lombok Tengah sudah ada. Cuman masih proses bannya belum rusak, akinya belum diperbaiki, mobilnya sudah ada. Tapi belum diperbaiki adik-adik. Besok kalau itu kita pakai besok kalau kita berdiri BSMI di sini nanti kita pakai itu untuk kita jalan-jalan kemana, baksos kemana gitu sama adik-adik gitu ya insya Allah. Ya ini deklarasi BSMI di NTB. Ada mana Kak Khalid tuh yang gagah di belakang. Kak Khalid itu kelihatan dari sini ya. Senyum. Di bawah huruf seminar itu. Ya, si Khalid ya masih muda tuh. Masih bajang, masih fresh. Sekarang juga masih tetap bajang ya. Kalau saya belum, waktu itu kan 2012 ini kan. Nah, ini salah satu kontribusi kita ya. Dr. Rohadi, ketuanya yang pakai peci hitam, beliau adalah guru saya, dosen saya. Beliau doktor ya, dokter lagi, terus spesialis lagi. Ya, habis spesialis lagi sekolah lagi lebih tinggi, konsultan namanya. Jadi beliau adalah seorang dokter spesialis bedah saraf. Tahu bedah saraf? Bedah saraf itu kalau misalnya nih ada kasus tabrakan, pecah kepalanya. Nah, yang operasi adalah Dr. Rohadi yang ini, yang tengah ini beliau. Jadi beliau yang operasi di rumah sakit provinsi. Yang pecah kepalanya, yang hilang kepalanya itu beliau yang operasi. Makanya salah satu pesan beliau, kalau di rumah pakai motor harus pakai helm. Yaitu untuk mencegah cedera kepala atau trauma kepala.
Apalagi misalnya ada tumor di kepala, beliau yang tangani. Ada kelainan saraf di kepala, beliau tangani. Jadi beliau ini orang super sibuk di NTB, tapi masih sempat bermanfaat. Itu salah satu contoh kita ya, Dede. Beliau sudah sibuk jadi dokter, terus kasusnya juga ngeri-ngeri ya, berdarah-darah, kepala lagi, saraf lagi, tapi masih bisa ikut baksos, masih ikut sunatan, masih ikut kegiatan. Jadi beliau meluangkan waktunya, tadi mengorbankan apa? Waktu, tenaga, pikiran, materi. Jadi beliau begitu. Jadi makanya motivasi kita yang ini, yang saya sebagai yang masih muda, dokter termuda ini, bahwa ternyata kesibukan tidak menghalangi pengabdian. Kesibukan tidak menghalangi pengorbanan. Kesibukan tidak menghalangi berbuat baik. Kesibukan tidak menghalangi untuk bermanfaat. Jadilah kita contoh yang baik-baik. Sesibuk apapun, sehektik apapun, tetap kita harus bantu orang. Kita harus tolong orang. Kita harus bermanfaat bagi orang. Gitu ya. Nah, ini adalah, nah beliau itu sunat. Beliau itu dokter saraf loh, tapi masih mau nyunat. Nyunat itu di suatu dokter umum pun bisa, Kak pun bisa, tapi beliau yang turun tangan, saking ingin berkorbannya, ingin memberi manfaat. Jadi kan kalau kasus-kasus kayak gini kacang bagi dia. Orang kepala dioperasi, kalau hanya sekedar sunatan gampang gitu kan. Tapi karena beliau itu ingin berkontribusi, ingin bermanfaat, jadi ikut turun begitu ya. Nah ini juga ada kegiatan kita tidak melulu bantu orang, tidak melulu baksos, tidak melulu kesehatan pengobatan, tapi juga kita berinfak, bersedekah. Jadi kita ada program sedekah Jumat, setiap Jumat kita keliling kasih nasi bungkus ke pejalan kaki, ke tukang sapu, ke tempat-tempat yang orang-orang yang membutuhkan. Jadi alhamdulillah banyak kegiatan nanti di BSMI ini gitu ya. Nah kemudian kita juga sumbangan untuk Palestina. Nah beliau juga turun, sempat-sempatnya turun, panas-panasan ya. Sudah sibuk, banyak operasi, banyak pasien, tapi sempat aja gitu ikut kegiatan. Makanya itu jadi motivasi kita semua bahwa kebaikan itu tidak ada batas, tidak ada gap, tidak ada sekat. Kebaikan itu adalah mengalir gitu. Kalau kita mau ingin berbuat ya berbuat baik, nggak bisa kita setengah-setengah begitu. Lanjut. Kemudian ada kurban juga ya. Jadi korban Idul Adha kita ngumpulin uang sama-sama sekian, beli sapi, beli kambing, kita sembelih, nanti kita kasih ya, kegiatan-kegiatan seperti ini di BSMI. Kemudian ada penyuluhan, ada pelatihan di Klatsar relawan, nanti kayak kita outbound bareng, terus sana ada pelatihan PHD, pelatihan kebencanaan, kegempaan dan lain sebagainya. Jadi seru deh pokoknya. Nah, ini kan salah satu contoh kita pelatihan sama Basarnas ya, Badan SAR Nasional. Bagaimana cara evakuasi pasien ya pada daerah-daerah yang terjal yang begini, kemudian nanti outbound juga begini ya. Nah contohnya seperti ini ya, gambar-gambarnya seru pokoknya ya, kalau memang insya Allah nanti kedepannya begini gitu. Ya. Ini salah satu bantuan kita juga, BSMI NTB bangun masjid darurat bagi penyintas gempa Sulbar. Jadi yang gempa di Maluku kemarin BSMI buatin masjid tuh yang di sana, alhamdulillah. Jadi tidak mesti obat doang, tapi kita juga memberikan fasilitas ibadah. Masjidnya sudah hancur, kita bantu sebisanya untuk membangun masjid ya, alhamdulillah terrealisasikan. Jadi begitu. Baik, itu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah BSMI adalah sebuah wadah bagi kita semua ya untuk melakukan kebaikan. Dan adik-adik sangat diharapkan untuk bisa bergabung ya begitu. Jadi ini nanti melatih skill adik-adik, melatih pengetahuan adik-adik, melatih keterampilan adik-adik ya. Misalnya begini, kalau semua jadi dokter siapa jadi pasiennya, semua jadi perawat, semua jadi bidan siapa jadi pasiennya nanti? Tak ada pasiennya ya. Jadi kalau bisa bagi-bagilah ya, ada pasiennya gitu ya, ada dokternya. Jadi begini, saya sama Kak Halid tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi kita tim. Jadi di IGD itu tidak mungkin dong dokternya yang meriksa, yang infus, kasih obat, lapor. Pasti bagi tugas. Dokternya meriksa, nanti teman-teman perawat infus, maksudnya pasang infus. Ada yang ambil darah, ada yang antar darah dan lain sebagainya. Itu namanya berjamaah, bekerja tim. Jadi bagaimana kerja tim ini efisien dan cepat dan bagus. Kalau kita kerjanya bagus, timnya bagus, otomatis hasilnya bagus. Beda kalau kita kerja sendiri. Misalnya saya nih di GD datang sendiri. Ada pasien datang sakit apa Bu? Demam udah 5 hari, tinggi demamnya. Oke kita rawat inap Bu ya.
Oke, kita nginap ya ke Toknamo ya Pak Dokter. Saya yang periksa, saya yang infus, datang pasien lagi satu berdarah-darah. Mana yang saya tangani? Nah kalau kita sendiri kan bingung. Ini belum selesai kita infus, ini sudah datang lagi. Belum datang selesai, datang lagi yang lain. Nah makanya bekerja secara tim. Ya, itulah gunanya organisasi. Kita bekerja secara tim, secara terstruktur, banyak orang di sana begitu. Saling membantu dan memudahkan. Misalnya kalau kasusnya sama misalnya, datang pasien demam tadi itu. Kita bernama Bu ya? Ya Pak Dokter. Minta tolong Mbak perawat, Mas perawat, kita infus. Nah, infus kan, datang pasien lagi. Berdarah-darah kepalanya misalnya, bau bocor. Datang saya ke sana. Kan enak, sudah ada yang handle di sini kan. Nah, saya ke sana. Nanti minta tolong lagi, minta tolong diselesaikan lukanya. Datang lagi. Enak kan kita. Jadi ini terselesaikan, yang pasien baru terselesaikan, pasien lagi terselesaikan. Itu namanya kerja secara sistematis dan teratur. Adalah kerja tim ya, tim kita. Sama kayak kita belajar kelompok adik-adik ya, jangan cuma nulis namanya doang di di makalahnya ya. Ada yang cuman tidur aja, ada namanya, ternyata kasihan temennya yang nulis yang jawab, tapi namanya dia ada. Jadi kalau kerja kelompok itu ya semuanya kerja, bukan satu yang kerja, semua makan ya. Kerja kelompok, ada yang makan, ada yang tidur, tapi mau ditulis namanya gitu ya, boleh seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita bekerja secara berjamaah, secara teratur dan sistematis ya, dan butuh wadah gitu. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau saya yang bertanya. Nah, gimana? Ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Hah? Ada yang mau nanya? Atau ya? Tidak ada pilihan atau. Dua pilihan, bertanya atau ditanya. Bertanya atau ditanya? Ayo. Silakan, boleh bertanya ke Kak Khalid, silakan, boleh. Ke saya juga boleh. Atau bertanya kedua-duanya boleh. Kita berjemur dong. Oh iya, atau push up biar seger. Nah. Ya. Silakan ya Adik, kalau ada feedback. Ada yang mau bertanya? Misalnya nih, apa sih yang kita kerjakan Kak pas BSMR? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Mungkin yang kedua, kapan ya ada BSMR di pondok? Oh ada yang bertanya, silakan. Sebut nama. Pangkat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dapat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Dokter, mau bertanya. Saya atau ke Kak Khalid? Pak Dokter. Oke, siap. Misalnya kantung nih tangan orang. Misalnya ada tangan orang. Tapi dia tangan itu salah, dampaknya salah ke pasiennya. Salah. Oh gitu. Salah cara tanganinya. Salah cara menanganinya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lebih sulit lagi? Sombong amat. Baik. Jadi ada pertanyaan dari Haura ya? Siapa? Kolbi. Haura. Kolbi. Misalnya kita sebagai tenaga medis, entah itu dokter, perawat, bidan, atau lain sebagainya, menangani pasien, tapi kok salah ya, keliru kan? Yo, kok salah cara menanganinya? Gimana tuh, adik-adik? Ada bisa jawab? Bantu jawab saya sebelum saya jawab. Mungkin lupa bisa jadi. Terus ada lagi jawaban yang lain lagi? Kok salah ini? Kok salah ini? Ada yang bisa jawab? Ini salah, harus penjara ini. Salah, harus dilaporkan ini. Masuk penjara ini. Harus dilaporkan ini ke Pak Polisi ini. Ini membahayakan pasien ini. Ada yang bisa jawab? Saya tidak bisa jawab, saya takut saya jawab. Baik, jadi dalam penanganan pasien sudah ada SOP. Tahu SOP? Standar Operasional Prosedur, SOP atau POS. Prosedur operasional standar. Makanya setiap kita melakukan penanganan pasien, apapun kondisi dan situasinya, kita harus namanya informed consent. Apa informed consent? Meminta persetujuan. Nah, misalnya nih, datang pasien nih. Ibu ini
sakit, harus kita rawat, harus kita infus. Jadi saya akan infus ibu dengan obat-obatan ini. Setuju enggak ibu? Setuju. Ya udah, kalau setuju berarti ada bukti tanda tangan. Nah, kalau kita salah misalnya, kita bisa membela diri. Misalnya kita hilaf, astaga, harusnya dosisnya tadi kurang nih, tambah lagi deh gitu ya. Keliru. Tetapi kan di sana sudah ada tanda tangan bahwa dia setuju dengan segala komplikasi, segala efek samping, dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jadi itu gunanya kita harus menanyakan inform consent itu sebelum kita lakukan tindakan. Kalau kita salah, kita ada bukti bahwa dia sudah setuju. Nah mungkin sih kita mau salah-salah terus kan, tapi kan ada kalanya kita hilaf, kecapean mungkin, atau mungkin kita sudah banyak pasal nih, pusing kita, ternyata salah nih ternyata. Tapi kan sudah ada SOP, sudah ada inform consent ya. Kalau salah yang fatal itu sampai mengancam jiwa, itu baru fatal banget itu. Itu ada hukum tersendirinya adik-adik. Ada sanksi tersendirinya. Berbeda kalau kasus yang ringan, misalnya infus, diinfus tapi tembus infusnya, enggak masuk, enggak apa-apa kan. Ya namanya kita nginfus kan, kadang gagal kadang berhasil kan, ya enggak apa-apa lah. Atau misalnya obatnya ternyata harusnya obat A tapi yang masuk obat B. Nah, itu harus kita jelaskan bahwa kita salah obat dan kita harus pantau. Misalnya, Bu, mohon maaf tadi ini keliru obatnya, tapi kita akan tanggung jawab dan kita pantau, ya. Nanti kita lihat apakah ada efek samping, ada komplikasi dari obat itu. Kalau tidak ada ya alhamdulillah aman. Kalau tidak ada kita harus tetap menangani. Nah itu bisa sampai mengancam nyawa, itu baru kena sanksi nanti dia. Ada sanksi tersendiri, ada punishment tersendiri. Tetapi selama saya jadi dokter alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Jadi kita bekerja sesuai SOP. Makanya semua obat itu kita ulang lagi, kita cek lagi benar enggak masuknya ini. Ini obat A, B, C, D masuk di pasien A. Obat D, E, F, G masuk di pasien B. Obat ini masuk pasien ini. Jadi jangan sampai tertukar. Makanya di rumah sakit itu sistematis ya, untuk mengurangi kesalahan. Apakah dokter pernah salah? Saya juga pernah salah, deh. Terus terang saya pernah salah. Apakah teman-teman yang lain pernah salah? Semua dokter pernah salah. Jadi itu adalah salah satu untuk kita memupuk keterampilan kita, memupuk keahlian kita. Sama kayak adik-adik ujian. Pernah enggak salah jawab soal? Pernah. Sering malahan kan? Iya. Kita belajar dari kesalahan. Belajar dong. Iya, masa kita mau salah terus begitu. Jadi semua kesalahan itu keniscayaan adik-adik. Siapapun pernah berbuat salah. Tetapi ada pelajaran di sana. Ada pembelajaran di sana bahwa kita belajar dari kesalahan. Kita tidak mengulangi kesalahan itu. Begitu juga saat kita bekerja besok. Besok adik-adik misalnya jadi pengajar guru, salah kayaknya saya nyampaikan tadi, balik. Nah, pasti bisa begitu kan? Mungkin ngantuk. Malamnya misalnya mau ngajar tapi belajar materi. Oh, besok saya sampaikan ke santri saya ini. Besoknya datang. Ngomong di depan, ngajar. Salah ternyata. Bisa enggak? Bisa pasti, ya. Gitu. Makanya kalau kita di kesehatan itu sudah ada standar operasionalnya. Jadi ada landasan hukum antara kita dengan pasien. Jadi kita aman. Meskipun kita misalnya tanda kutip melakukan kesalahan, kita masih aman karena ada bukti hitam di atas putih tanda tangan itu. Ya. Tetapi kalau di pelayanan sosial seperti baksos, bantu orang itu kondisi khusus dia ada ya. Jadi memang kita bekerja melihat situasi. Misalnya gempa ya, kita bantu orang, pengobatan ya. Tetap sih kita menjaga untuk tidak salah, tapi kesalahan itu tetap ada, cuman kita mengurangi, meminimalisir kesalahan itu. Misalnya gini, obat A, harus obat A ini dok, nggak bisa obat B, nggak bisa seperti itu kalau di situasi gempa, kondisi kayak bakti sosial. Jadi kita cari kandungan obat yang sama, misalnya dengan paracetamol, anti nyeri, anti demam, dengan ibuprofen. Kita ganti, dok, saya ganti pakai ini ya, kandungannya sama. Oke, silahkan, itu boleh. Ya. Jangan sampai kita bakti sosial tapi malah merugikan pasien. Nerawat, bubar si orang kalau tidak ada obatnya kan, padahal bisa digantikan sama obat yang sejenis. Begitu ya. Baik, itu aja mungkin saya jawab, saya kira jelas. Ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan adik. Adik siapa? Waalaikumsalam. Pakai behel ya.
Pakai G ya, DOG ya, bukan ya? DOG. SMI itu untuk masuk menjadi anggota SMI harus ada syarat sendirinya atau enggak atau gimana? Ya, bagus pertanyaannya. Saya jawab sebentar, nanti antum tambahkan. Nanti Kak Khalid yang tambahkan. Nanti dikurangin ternyata. Jadi ada pertanyaan dari Haura ya. Kok Haura lagi? Siapa namanya? Haura aja disebut dari tadi. Siapa namanya, Dek? Nela Arianti ya? Bukan? Jadi ada pertanyaan dari Dek Nela bahwa bagaimana sih syarat-syaratnya kalau kita gabung BSMI? Kalau syarat ada syaratnya ya, tetapi untuk dalam setiap organisasi itu adik-adik ada syarat. Misalnya nih, sebelum ke sana ya, kita masuk pondok, kemarin daftar ada syarat enggak? Ada. Apa aja syaratnya? Bisa terbang, bisa menghilang? Bukan ya? Bukan. Harus ijazah, ada ijazah apa misalnya SD. Apa lagi? Fotokopi. Nah, bagaimana? Berarti ada syaratnya kan? Ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Masuk sekolah, masuk kampus, masuk kuliah, ada syarat dan ketentuan. Begitu juga di BSMI ada syarat dan ketentuan. Tetapi syarat dan ketentuan ini tidak saklek ya di sini ya. Intinya siapapun yang mau. Jadi relawan itu sebenarnya intinya adalah tidak ada syarat dan ketentuan. Intinya dia mau bekerja, mau memberikan manfaat, bisa sudah masuk begitu. Dan siap bekerja, bergabung ikhlas begitu. Untuk syarat-syarat yang itu ada, cuman tidak ribet dia. Tetapi intinya adalah kita mau dulu nih, mau apa enggak? Niatnya mau atau tidak. Baru nanti dibuatkan ini loh syarat-syaratnya dikasih. Untuk detailnya nanti Kak Khalid ya yang yang menjelaskan. Karena saya kemarin adik saya juga enggak bersyarat saya masuk. Jadi kemarin itu Dr. Hadi yang saya cerita itu langsung tunjuk saya gitu. Diocet saya dipanggilnya, silakan dibuat kegiatan di Lombok Tengah. Siap saya bilang gitu kan. Ya kita buat kegiatan. Tapi waktu itu saya belum masuk BSMI, masih sebagai kayak ikut-ikut aja lah, ikut bawang gitu. Tapi alhamdulillah bisa bergabung menjadi bagian dari BSMI. Dan sampai sekarang syaratnya juga saya tidak tahu ya. Maksudnya syarat yang kayak tadi itu tidak ada. Tapi intinya syarat utama adalah niat kita ya. Mau tidak kita kerja, mau tidak kita nolong orang, mau tidak kita ikut kegiatan. Itu saja sebenarnya. Nanti untuk hal-hal yang seperti itu mungkin Kak Khalid yang menjelaskan ya. Siap bergabung ya. Siap akan dibentuk nanti insyaallah. Ada pertanyaan lain lagi sebelum Kak Khalid jawab atau menjawab dulu saya? Mungkin cukup dulu ya. Dari sayap kiri sudah 2 pertanyaan, sayap kanan belum ada. Kanan saya ya, kiri saya. Silakan Kak Khalid mungkin dibantu jawab. Tafadhol. Baik, terima kasih dok. Kita takbir untuk dokter Rosid. Nggak boleh tepuk tangan ya, takbir. Kita takbir. Allahu Akbar. Karena ada yang nanya saya dok, jadi saya jawabnya. Tadi ditanya syarat masuk BSMI. Yang selama ini jadi mungkin salah kaprah ya. BSMI itu tidak hanya tentang kesehatan ya. Tadi sudah dijelaskan, sedekah, kegiatan Palestina dan lain. Jadi tidak mesti relawan BSMI itu kesehatan aja. Walaupun nanti adik-adik semua setelah selesai SMA tidak ambil kesehatan, ambil guru lah, ambil komputer, ambil apapun itu jurusannya, selama mau jadi relawan boleh ke BSMI. Ada kok relawan kita yang orang IT, ada yang guru, ada yang juga habis kayak adik-adik dia ngajarin kita ngaji, hanya dia relawan ngajarin relawan ngaji. Ada. Jadi tidak cuma memang nanti saat masuk ke pengurus biasanya ada pelatihan yang tadi disampaikan ada butuh tadi di Klatsar itu. Jadi itu untuk kalau nanti misalkan untuk menambah ilmu adik-adik, misalkan turun ke bencana nih, jangan sampai kita turun ke tempat bencana malah kita jadi nambah korban. Ya, jangan sampai itu korban satu. Jadi diajarlah dari Klatsar itu, yang ada rescue sama Basarnas itu menambah kapasitas. Kalau sudah ada sertifikat di Klatsar itu baru bisa jadi relawan yang
relawan banyak nih yang di BSM ini, ada yang memang terjun ke emergency rescue seperti KR, itu langsung kalau bencana saat ada banjir langsung dia turun, tim gerak cepat misalnya kita. Ada juga relawan pendidik, itu biasanya ke kampung-kampung ngajarin ibu-ibu atau bapak-bapak yang berdua tua yang bisa belajar baca gitu, dan seperti itu. Jadi banyak nanti jangan berkecil hati walaupun nanti misalkan adik-adik tidak jadi orang kesehatan, apapun profesinya selama dia mau di proses tadi jadi relawan, mari jadi relawan. Bulan Sabit Merah Indonesia. Ini ya, Bulan Sabit Merah Indonesia. Bulan Sabit Merah Remaja. Cerdas. Jadi adik biar nanti kita buat langsung SMR-nya. Tadi ada 9 kelas ya Putri ya. Yang putra berapa kelas Ustaz? 3 ya. SMP 3, SMA 1. Sudah nggak tahu sudah ada. Jadi nanti masing-masing kelas sebenarnya semua bertanggung jawab dengan temannya masing-masing, tapi biar ada yang jadi penanggung jawabnya yang khusus gitu di jadwal tiket itu. Nanti ada beberapa dari kelas, ada 9 kelas yang berdua, minimal satu kelas itu kita minta 2 orang ya sudah, minimal 2 orang nanti yang akan mungkin insya Allah ke depan akan kita intens untuk latih. Nanti kita serahkan ke Ustaz saja nanti, cuma memang harapannya karena nanti mungkin kalau ada yang pingsan, kalau ada yang surupan, ada yang surupan ini ya? Memang biasanya agak besar-besar, agak tinggi-tinggi, agak makan, untuk menenangkan. Nanti kami serahkan ke Ustaz, juga saya Ustaz Al-Badol, Putri, lakinya, hewannya. Harapannya masing-masing kelas ada minimal 2 orang, lebih dari itu pun bisa. Kalau memang ada yang tertarik sama kesehatan, lebih bagus lagi. Jadi nanti kalau dia memakai dokteran, perawatan, bidang, farmasi kan, jadi ada gambaran dia harus jadi SMP itu. Prioritaskan yang pengen jadi jurusan kesehatan. Tapi yang lain jangan berkecil hati, kayak bisa bilang kalau bukan setelah lulus pun jadi relawan itu banyak kebaikan yang dilakukan sama Indonesia. Nah kayak itu Ustaz, mungkin ke depan untuk peresmian BSM-nya nanti kami akan tentang Pak Kedua juga, oke? Jadi sekarang sementara jadi kalau dibentuk dulu di kelas-kelasnya, nanti dokumentasi sama Ustaz sampaikan ke kami BSM ini karena nanti akan kami Follow up. Harapannya memang seperti yang kemarin pas camp itu, yang Putri ya sama Putri, kemarin pas camp itu sama Putri kan, Putri. Nanti yang keras saya, jadi masa gitu. Jadi itu tidak ada nanya, sudah jelas kalau saya tadi kita tutup saya langsung. Intinya jadi semangat, insyaallah kita sama-sama menambah kapasitas kita, menambah ilmu kita, dan paling minimal menambah keberanian kita untuk bicara soal namanya. Bulan Sabit Merah Indonesia, Bulan Sabit Merah Remaja, kita sama-sama dengan melakukan doa kepada Tuhan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum